Halo teman-teman, balik lagi ke YouTube channel gua. Hari ini gua akan unboxing sekaligus ngebahas intercom baru ya. Sebenarnya mereknya sih bukan merek baru, ini merek udah lama, EJAS. Dia terkenal di seri V-nya, V4, V6 dan lain-lainnya. Tapi ini gue bilang inovasi baru sih dari EJAS. Karena apa? Lihat, dia sudah pakai mesh. Koneksinya pakai mesh. Kita lihat dulu dari samping fiturnya apa aja. Di sini ada mesh port mode. Ini koneksinya mesh. Terus mesh listening sampai nearby listening ini kurang paham juga sih. Bluetooth intercom, Bluetooth masih ada. FM radio. Ini bisa ada use intercom and FM simultaneously, artinya dia bisa menggunakan radio sambil intercom di waktu yang bersamaan. Connect to mobile phone, ini juga sama nih. Use intercom and music simultaneously. Ini bisa dengar lagu dan intercom bersamaan. Cuman nanti ini ada penjelasan khusus soal ini. Voice Prompt ini kayak Oke Google, Siri. Ini bisa connect ke remote control. Terus ada aplikasi juga nih. Jarang-jarang loh intercom yang ada aplikasi gini. Setahu gue yang baru ada aplikasi gini tuh baru Sena, Cardo Connect, sama ini yang ketiga. Sisanya sih belum ada. Ada support firmware upgrade, berarti dia nyediain software buat kita update kalau ada pembaruan. Sama waterproofnya IP67. Ini suatu kemajuan sih, khususnya bagi merek EJAS ya. Sampingnya nggak ada. Ini beberapa jenisnya ini. MS4, mungkin ini 4 rider, 6 rider. Ini yang 8 rider. Oke, bungkusnya gitu aja sih. Ini tapi packingnya lumayan bagus ya dibandingin seri-seri EJAS lainnya. Oke, langsung aja kita buka ke dalam unitnya. Kita lihat dapat apa aja. Ini kita singkirin. Ini ada beberapa jenis tipe EJAS nih ya, banyak nih. Ini juga nanti ada yang kameranya nih, Q40, Q4, MS8, ini banyak lah. Ini kita singkirin dulu. Ada buku petunjuk atau manual book. Ini penting ya, kalian harus baca dulu ini semua karena semua tentang pengoperasian fiturnya tuh semua tuh sebenarnya ada di sini, guys. Ini juga ada barcode buat nge-scan download aplikasinya nih. Kurang lebih ya begitulah, ini harus dibaca. Ini unitnya kita singkirin dulu. Di belakang sini ada kelengkapannya. Di sini kita dikasih velcro buat nempelin speaker. Kita dikasih bracket tempel, bracket 3M. Terus 2 mic ya guys ya. Ini dapat mic yang batang atau orang bilangnya hard mic atau mic half face. Ini mic full face. Ini pakai soket, sambungannya ini bisa dicopot pasang, kita singkirin. Kabel charger ini Type C, ini USB biasa. Sama ada ini bracket jepit. Bracket jepitnya simple ya, nggak ribet lebar-lebar gitu. Oke, langsung kita ke unitnya. EJAS MS8. Ini bentuknya gue bilang sih lancip gitu ya, mirip apa? Mirip Sena 50R ya, yang bukan yang kalau yang S itu kan agak bulat gitu. Kalau ini dia agak pipih begini. Di sini juga ada antena. Antenanya bisa tinggi banget sih gini. Lalu fisiknya ya begini, dia cuman pakai satu colokan aja nih. Apa ini? Type C. Headsetnya Type C. Lalu chargernya juga satu lubang berarti ya. Ini lumayan sih. Menghemat port colokan sih. Jadi nggak banyak colokan. Biasa kan intercom lain dia pakai colokan lagi di sini buat headset. Terus di sini buat ngecas. Cuman ini semua udah jadi satu.
Kalau dilihat-lihat ini waterproofnya sih bagus ya, soalnya di sininya aja nih ada seal karet gitu loh. Jadi kalau ini kecolok itu aman dari air. Nah, ini aman dari air. Langsung aja kita ke pengoperasiannya. Untuk nyalain, tekan tombol tengah sini. Nggak ada notifikasi apa-apa ya. Terus di sini ada tombol M, ini untuk mesh. Ini tombol untuk kecilin suara, gedean suara, pause lagu. Yang paling kita highlight adalah kita coba di mesh-nya. Kita tekan. Mana? Kok nggak mau dia? Sport mesh pairing. Oke, warnanya biru nih ya. Kita coba sambungin ke situ, gue udah pasang satu sih. Kita coba konekin pakai mesh. Ini kita coba bikin mesh baru, soalnya ini udah ke connect sama mesh yang lain sih. Udah ada notifikasi sport mesh pairing. Kita mau dia yang jadi hostnya. Kita tekan sekali aja. Udah ada. Tadi denger nggak? Kayaknya sih nggak kedengeran soalnya mic-nya jauh. Ada notifikasi sport mesh pairing. Kita coba cek. Suaranya masuk ya guys ya. Oke, itu tentang bagaimana konekin pakai mesh-nya. Lalu kita langsung ke salah satu fitur yang menurut gua ngebantu banget sih buat ngilangin kebosanan saat riding. Jadi dia itu bisa radio dan intercom bersamaan. Cara nyalain radionya kita tinggal pencet ini dua aja. Tahu ada dapat siaran nggak ya? Tuning up. 90.92.4 MHz. Jadi dia tuh setiap kali cari saluran dia kasih tahu ini tuh udah di siaran berapa. Jadi nggak perlu LCD atau LED buat ngeliatin, tapi ini bisa langsung kedengeran di siaran berapa. 96.8 MHz. Nah, mungkin karena gue di dalam ruangan jadi susah buat nangkep siaran radio. Jadi intinya tuh dia bisa radio sambil intercom bersamaan. Jadi pas kita ngobrol tetap ada siaran radio kedengeran gitu di speaker kita. Sedangkan kalau untuk lagu nih yang tadi gue bilang di awal, kalau ini mau di highlight, yang mana ini nih, ini bisa sebenarnya denger lagu dan intercom bersamaan. Tapi kalau misalkan ada yang ngomong, lagunya tuh otomatis berhenti guys. Jadi misalkan kita denger lagu nih dari handphone ke sini, denger lagunya muter. Terus yang ini misalkan ngomong, otomatis lagunya ke pause. Dan yang lebih jadi kekurangannya lagi adalah dia tuh nggak cuma ngedeteksi suara rider yang ngomong gitu. Sedangkan kayak kita klakson aja pim gitu, dia tuh ngedeteksinya sebagai suara rider. Jadinya kalau denger lagu tuh agak aneh sih. Jadi lagunya nanti ngeplay, nanti ada yang ngomong, lagunya berhenti. Nanti kalau udah 5 detik nggak ada yang ngomong lagi, dia baru mulai lagi. Beda sama radionya yang bisa jalan terus gitu di background buat jadi background lah. Itu seputar fitur yang menurut gua harusnya bisa lebih dikembangin sih.
gue tuh sebenarnya kepengennya dia tuh bisa konsisten lagunya itu muter terus tapi sambil interkoman. Jadi kalau ada yang ngomong ya tetap aja lagunya jalan. Cuman untuk saat ini sih belum bisa. Yang bisanya cuman radio aja. Kedua, untuk koneksi Bluetooth. Ini bisa connect ke semua merek. Dia ada fitur universal pairing. Dia bisa jadi host, dia juga bisa jadi klien. Jadi kalau kalian pakai EJAS MS8 ini, ketemu merek lain nggak usah takut nggak bisa pairing. Karena ini udah pasti bisa. Baik dia yang jadi host atau dia yang jadi klien itu bisa. Lalu untuk koneksi untuk mesh-nya bagaimana? Jujur gue udah pakai ini. Sebenarnya bukan yang dua ini sih. Maksudnya yang satu gue pakein ke helm boncengan gue. Kalau untuk mesh awal-awal itu agak penyesuaian karena nggak kayak Bluetooth yang live gitu loh. Kalau MS8, kalau mesh itu tuh ada sedikit delay. Jadi misalkan kita ngomong halo gitu. Kadang tuh yang H-nya itu tuh nggak kedengeran, jadi cuman kedengeran low. Nah gitu. Tapi misalkan kita bilang halo di depan belok kiri, nah baru kedengerannya tuh kayak low depan belok kiri gitu. Mungkin kata pertama itu H-nya itu tuh untuk bangunin si mesh-nya itu. Jadi kalau nggak dia ngedeteksi nggak ada yang ngobrol, dia balik ke kondisi standby. Tapi itu awal-awal doang sih. Misalkan setelah berapa lama nih kita jalan nih 10 menit, 15 menit, delay-nya itu berkurang. Dan juga kemarin gue ngetes juga pakai mesh-nya Cardo berdua juga. Itu sama ada delay, cuman delay-nya Cardo itu tuh lebih bagus ya daripada yang MS8 ini. Jadi kalau misalnya kita bilang halo, dia tuh nggak langsung kedengeran halo, tapi ada jeda 1 detik baru intercom lawannya itu baru kedengeran halo, tapi utuh. Kalau misalkan di MS8 ini delay-nya sama, kurang lebih setengah sampai 1 detik lah. Cuman dia kedengerannya cuman kayak halo gitu aja sih. Gitu untuk mesh-nya. Ini cocoknya buat untuk jarak. Jarak ini gue ngetes juga, itu tuh lumayan jauh guys ya. Bisa 1 kilo, itu tuh asli 1 kilo. Kemarin tuh gue gak sempat bikin video, tapi gue udah pernah ngetes. Jadi kemarin tuh gue tuh pergi ke satu kawasan. Jadi di kawasan itu tuh gue turunin cewek gue tuh di titik sini, gue cari parkir di belakang gitu. Jadi gue turunin dia, gue muter di gedung itu dan koneksinya masih nyambung guys. Dan yang gue kaget itu kan selama gue muter itu kan ngelewatin tembok, ngelewatin mobil, banyak hambatan lah dan koneksinya itu tetap nyambung. Itu 2 rider. Kalau misalkan 7 rider bisa lebih panjang lagi. Hebatnya itu sih kalau koneksi mesh. Dia tuh lebih kuat dibandingin sama koneksi Bluetooth. Kalau koneksi Bluetooth itu tuh bagusnya tuh kayak jaraknya lurus gini aja gitu loh. Sedangkan kalau kita belok sedikit begini, muter gini, mungkin itu putus. Sedangkan kalau mesh, kita mau muter begini ke sini, ini anggap aja tengah-tengah ini hambatan ya guys ya. Kita memutar begini, tetap aja dia masih connect. Itu sih kelebihan yang gue ngerasain pakai teknologi mesh, koneksi pakai mesh. Cuman kekurangan yang harus kita terima adalah delay. Tapi kelebihan yang kita terima adalah jarak komunikasinya yang jauh. Enak sih kalau pakai EJAS MS8 ini. Dan kalau misalkan pakai mesh nih ya, misalkan hari ini kita connect antara si EJAS MS81 ke misalkan 4 atau 7 rider lainnya. Kita riding rame-rame nih, habis itu kita istirahat, kita matiin semua, ada yang ngecas dan lain-lain. Untuk nyambungin ulang, kita tuh nggak perlu pencet lagi untuk connect, itu nggak usah. Semuanya cukup nyalain aja, otomatis semua connect. Itu sih salah dua atau kelebihan pakai mesh. Lalu kalau misalkan kita riding ber-6 atau ber-7 nih, dua rider atau 3 rider ngebut sendiri nih di depan, sedangkan yang lainnya ketinggalan di belakang. Otomatis dia terpisah dong. Nah, dia terpisah ini nih nggak mengganggu koneksi rider yang di belakang. Jadi rider yang di belakang itu tetap tuh satu grup ini bisa ngobrol dan nggak keputus. Kalau pakai Bluetooth itu kan misalkan rider keduanya putus,
otomatis rider 3, 4, 5 itu keganggu connect-nya. Sedangkan kalau pakai teknologi mesh itu tuh nggak akan ngeganggu koneksi rider lain. Dan begitu rider 2 ini kembali mendekat, langsung tuh connect lagi rame-rame gitu. Jadi koneksinya tuh nggak mengganggu satu sama lain. Kalau ada yang putus, ada yang ketinggalan di belakang, begitu mendekat pokoknya langsung connect lagi deh. Itu sih kelebihan dari teknologi mesh yang gua rasain ya. Pakai ini selama ya 2 minggu, 3 minggu atau bahkan sampai 1 bulan. Enjoy sih, ini jadi intercom harian gua sekarang. Terus untuk soal speaker. Untuk soal speaker menurut gua masih ada dan masih banyak yang jauh lebih enak daripada si Aegis MS8 ini. Contohnya kayak kalau dibandingin sama Soi masih lebih enak Soi jauh. Fritcon apalagi. Ini masih ketinggalan kalau dibandingin merek-merek lain. Tapi kalau di kelas Aegis sendiri seperti V4, V6 atau tipe lainnya, ini paling enak sih. Bassnya itu dapet, treble-nya juga dapet. Selama kita pasangnya pas sama kuping sih, suara bassnya masih enak-enak aja sih, masih bisa diterima di kuping. Kan ada beberapa yang kayak headset bluetooth gitu tuh, rasanya tuh benar-benar nggak enak guys. Rasanya tuh cempreng, yang headset bluetooth yang harga 100 ribuan gitu tuh, nggak kayak gitu. Ini masih jauh lebih enak. Untuk baterai, dia juga baterainya gede ya guys ya, 1200. Ini bisa dipakai. Gue ngecas ini tuh sebulan kayak sekali deh. Pakai harian ya untuk connect pakai mesh, ngobrol, denger radio, denger lagu. Sebulan sekali dan ini baterainya tuh cukup awet. Dan untuk waterproof, ini juga udah gua tes di air, ini cukup kuat ya guys ya. Karena juga dilihat nih, belakangnya ini tuh udah dibaut, nggak kayak seri-seri V-series lainnya ya, yang nggak ada baut, kayak cuma nempelin klek gitu doang. Ini juga kelihatannya rapet, solid juga bodinya, tuh nggak ada celah yang bisa masuk air gitu sih. Ini juga udah dilapisin karet-karet, jadi dia bisa nahan air di sini lah. Ini tuh rapet nih, bukan ada celah gitu. Tuh, jadi untuk waterproof ini udah aman buat sekedar hujan-hujanan, sampai hujan deras juga ini masih tergolong aman. Selebihnya ya belum ada fitur yang gimana sih, cuman teknologi mesh-nya aja ini yang bagus. Untuk harga ini di angka 1.500.000-an. Ini intercom mesh termurah dengan harga termurah di kelas intercom mesh ya. Karena pasaran mesh sekarang itu tuh masih ada di harga 2,5 sampai 3 juta mungkin ya kalau untuk yang bekas. Sedangkan ini kalian cuman 1,5 langsung dapat intercom mesh, ada bluetoothnya juga. Bisa intercom sama radio bersamaan, dengar lagu bersamaan juga bisa. Cukup worth it untuk dibeli untuk sebuah intercom mesh. Jadi menurut kalian gimana? Apakah ini cocok buat kalian? Kalau menurut gue sih intercom Aegis MS8 ini cocok buat kalian yang suka riding di atas 3 rider lah. Karena koneksinya itu tuh kuat dan stabil. Jarak jauh juga nggak takut kepisah, connect-nya gampang. Kalau misalkan udah mendekat otomatis bisa connect. Bentuknya juga ini nggak malu-maluin ya. Agak tebel, tapi kalau begitu dipasang nih di helm nih juga nggak kelihatan agak tebel sih. Aduh. Kalau dipasang di helm masih oke lah, nggak kelihatan ngegambot gitu gimana, nggak segede T-Max lah. Oke guys, jadi begitu aja sih penjelasan singkat sama review pribadi apa yang gue rasain setelah gue pakai Aegis MS8 ini. Dan sekarang Aegis MS8 ini jadi intercom harian gue. Yang mau beli gue kasih link pembelian di deskripsi. Terima kasih.